kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini Pak Fadlizon memuji-muji Anies Baswedan lantaran penurunan kasus COVID di Jakarta yang katanya diindikasikan dengan rumah sakit yang semakin kosong katanya. Dan Pak Anies juga memamerkan kosongnya rumah sakit ini. Nah, seingat saya beberapa waktu lalu saya pernah menuliskan artikel yang menggambarkan fenomena ini dalam bentuk artikel yang judulnya adalah Siasat Politik Telur Mata Sapi ala Anies Baswedan. Begini, telur mata sapi adalah nama telur ayam yang digoreng, enak, ayam yang bertelur tapi sapi yang dapat nama. Begitulah siasat politik ala Anies Baswedan. Murah meriah. Pamer-pamer penghargaan atas prestasi kerja yang dilakukan oleh orang lain tanpa pernah menyebut dan menghargai kerja nyata pendahulunya. Sedangkan inisiatifnya sendiri sekedar mengecat kesana kemari, ditambah kerja kata yang semakin lama semakin membosankan. Gemar konferensi pers, tapi menghilang tatkala dimintai keterangan atau pertanggungjawaban. Soal Formula E misalnya, pohon mahoni yang hilang di kawasan Monas, paparan soal COVID yang meningkat, dan anggaran 10 triliunnya yang belum jelas juga. Genteng lah dicat, trotoar lah dicat, jalan layang lah dicat, semua sekedar untuk narsis, tanpa menghiraukan skala prioritas program yang mesti menghabiskan dana rakyat atau APBD. MRT, LRT, dan Transjakarta serta banyak pengaturan sistem transportasi, sodetan jalan, dan lain-lain adalah prakarsa dari administrasi Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Tapi dengan lihai Anies berselancar di atas prestasi para pendahulunya dan juga kerja pemerintah pusat tentunya, tanpa ia sendiri merencanakan dan merancang sesuatu yang orisinal dan signifikan dampaknya bagi tata kehidupan warga ibu kota. Itulah persis yang disebut dengan politik telur mata sapi ala Anies Baswedan. Modalnya ya cuma muka tebal. Saran saja, kalau Pak Anies masih mau terlihat baik, kerjakanlah apa yang dulu sudah dengan susah payah dirintis oleh Ahok, Jarot, dan Jokowi. Kalau tidak sanggup melakukan pembangunan fisik yang signifikan, bukan sekedar membedaki kota dengan mengecat ke sana kemari, maka rawat saja sistem transparansi anggaran misalnya yang sudah dirintis para pendahulunya. Ini seperti dikatakan oleh George Orwell ya, adagiumnya bagus sekali. Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give the appearance of solidarity to pure wind. Begitu. Inilah kerja para politisi murahan lah begitu ya, bukan negarawan sejati. Apakah Anies mau dan mampu untuk mengunggah anggaran APBD DKI Jakarta secara rinci, artinya sampai satuan ketiga, satuan barang, di laman atau website resmi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta misalnya? Ini dampaknya bakal besar sekali, supaya ada sedikit legacy, sesuatu yang berharga dan bisa dikenang pasca jabatannya berlalu, yaitu nanti di tahun 2022, tahun depan. Belum lama ini Bang Surya Paloh dari Partai Nasdem menyatakan bahwa kita tahu Partai Nasdem selama ini pendukung utama yang mengelus-elus Anies untuk gacoannya di tahun 2024, sudah menyatakan menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau begitu apakah PKS yang masih bisa diandalkan oleh Anies Baswedan? Bukankah Gerindra sudah punya rencana politik sendiri? Atau mungkin Partai Demokrat? Artinya, sahabat, 2 tahun sebelum pemilu tahun 2024 nanti, Pak Anies bakal kehilangan panggung. Dan ini yang penting, juga kehilangan kontrol atas anggaran atau APBD Provinsi DKI Jakarta. Tidak bisa dihambur-hambur lagi ya untuk bagi-bagi.
Ada banyak temuan-temuan janggal di Pemda DKI, anggarannya macam-macam ya, sejak fraksi PSI membongkar di tahun berapa itu, 2019 ya, awal akhir sampai sekarang, tapi belum dapatkan respon yang positif juga dari fraksi-fraksi yang lain. Bahkan kita masih ingat untuk interpelasi saja fraksi PSI ditinggal sendirian. Ya, singkat kata, sudahlah, tidak usah panjang lebar soal kiat politik telur mata sapi. Itu khas Pak Anies Baswedan. Pesan telur mata sapinya setengah matang saja. Karena leaders always choose the harder right rather than the easier wrong. Karena pemimpin-pemimpin yang sejati itu selalu memilih jalan yang benar walau itu berat, ketimbang jalan yang gampang tapi salah atau ngawur. Demikian sahabat catatan singkat saya mengenai apa yang dikatakan Pak Fadlizon, memuji-muji Pak Anies Baswedan atas prestasi orang lain dan juga kebiasaan dari Pak Gubernur ini supaya bisa dikoreksi. Sekedar masukan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.